Sungguh kami bersyukur Tuhan, lewat pujian yang baru saja kami nyanyikan, mengingatkan kami, menegur kami. Kami rindu Tuhan, hati kami seperti hati-Mu. Tapi kenyataannya seringkali kami kurang ajar kepadamu. Kami menyeretnya sedemikian rupa dan memaksanya sedemikian rupa, supaya hati-Mu sesuai dengan hatiku, hati-Mu sesuai dengan hati kami. Tuhan, kami seringkali berperilaku sangat tidak sopan kepadamu Tuhan. Seringkali perilaku kami sesuai dengan keinginan kami, bukan sesuai dengan keinginan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami adalah orang-orang yang perlu diajar. Kami adalah orang-orang yang perlu belajar dari firman-Mu, dari perkataan-Mu. Dan di pagi menjelang siang ini, kami sungguh-sungguh Tuhan berharap firman-Mu mengajar kami, mengingatkan kami. Bahkan Tuhan, hamba berdoa, jikalau ada di dalam ruangan ini yang masih mengeraskan hati, templak kami Tuhan. Ajar kami dengan keras, supaya kami sadar bahwa sesungguhnya hati kami harus sesuai dengan hati-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Rekan-rekan WL, singer, pemain musik, saya persilakan untuk mengambil tempatnya. Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Setelah sekian lama saya tidak bersama, bagaimana kabarnya hari ini? Yang benar. Baik ya? Serius ya? Oke, puji Tuhan. Ya, bersyukur hari ini saya boleh lagi bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga dalam keadaan yang baik. Kita datang dalam rangkaian kemarin mengikuti rapat kerja tahunan ya, untuk menyusun program 2025 ya. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kemarin sudah selesai untuk rapat kerjanya, dan kita tetap doakan supaya hasil-hasil yang sudah dipikirkan, digumulkan, ditetapkan tentunya nanti di 2025 bisa dilaksanakan ya dengan baik. Dan tentunya kita semua terlibat nih. Ya, jadi bukan cuma jadi penonton, tapi kita bisa terlibat bersama. Amin. Kurang kenceng. Lagi nggak baik-baik aja ya. Kalau masih galau dengan pasangan 02 yang hari ini dilantik, udah deh tinggalin dah ya. Amin. Nah gitu dong. Gedung udah dikasih bagus loh, masih belum sadar juga. Di Linggau gak jadi-jadi, semangatnya luar biasa loh. Mau saya kasih tahu nggak? Luar biasa semangatnya, padahal ruangan kecil, kita numpuk-numpuk ibadah. Tapi kalau nyanyi, gak kalah sama ruangan yang ada di sini. Amin? Nah gitu dong semangat. Musa, dorong terus nih Musa. Iya gitu ya. Oke, supaya gak panjang, kita akan sama-sama renungkan satu bagian firman Tuhan ya. Lukas 23, 39, 43. Sebenarnya panjang begitu, tapi saya ingin pendekkan saja karena saya juga berbagian dengan yang lain. Jangan sampai temanya hati yang peduli dengan sesama, saya nggak peduli dengan rekan saya. Ya, jadi nanti itu kan ada beberapa gitu ya. Ada yang nanti akan vokal group, ada yang nanti ada sharing gitu ya. Jadi mari kita sama-sama pakai waktu kita dengan sangat efektif. Oke, saya potong 39 sampai 43 Bapak Ibu sekalian. Izin ya saya baca. Bapak Ibu sekalian jangan diam aja. Periksa di Alkitabnya, periksa di di gadgetnya ya. Kalau ada bawa Alkitab bawa, di gadget bawa. Oke, yuk. 1, 2, 3, gadget dibuka yang ada Alkitab. Saya nggak mau akhirnya kita sia-sia pulang keluar ya dari gereja nggak tahu gitu ya. Saya berusaha untuk pesannya itu singkat, padat, tepat, tapi jangan sampai nanti lewat juga ya, supaya jangan tidur nanti ngantuk sudah. Oke, perhatikan ayat 39 Lukas 23, hanya beberapa ayat. 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sampai sedemikian jauh. Nah Bapak Ibu sekalian, ada pepatah Indonesia yang cukup terkenal dan saya yakin saudara tahu begitu ya. Pepatahnya mengatakan dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Nah saudara sekalian, contoh praktis saja. Pada waktu kami jalan, nah saya sih sering pakai cerita-cerita yang begitu ya. Kalau saudara ingat nih, Musa kebiasaan nih, cerita begitu datang cerita lagi ceritanya itu gitu ya. Maksudnya sangat up to date. Jadi waktu kami berangkat dari Linggau ke Palembang, ada satu cerita yang muncul dalam perjalanan. Ceritanya begini, saudara, ada satu orang karyawan, dia adalah perintis. Ya saya nggak usah sebutin namanya. Dia adalah seorang perintis dari satu tempat usaha di mana salah satu jemaat kami yang pemiliknya. Nah dia adalah orang yang boleh dikatakan sangat dihargai karena dari pertama. Lalu kemudian perangainya bagus, melayani customer juga dengan bagus, komunikasinya juga bagus gitu ya. Terus attitude-nya juga bagus ya, good looks lah, artinya dia dilihat sangat bisa diterima oleh customer ya. Nah lalu kemudian dalam perjalanan pekerjaannya dia, memang dia menunjukkan kinerja yang baik. Dari satu posisi ke posisi berikutnya. Nah sang bos begitu ya, sang pemilik ini memang melihat. Dan memang sang pemilik ini memang cukup intens memperhatikan semua karyawannya. Lalu kemudian salah seorangnya ini memang merupakan salah seorang karyawan yang menjadi pilihannya dia. Lalu dia ditempatkan di satu posisi yang pada waktu itu cukup tinggi. Ya, dia di kasir. Tinggi dong di kasir, ya kan? Pegang uang, nggak sembarang orang. Saudara juga punya usaha gitu kan? Ya, nggak sembarang orang tuh gitu. Dia ditempatkan di kasir. Tapi saudara, dalam perjalanan waktu si orang ini begitu ya, lalu kemudian didapati dia melakukan satu tindakan yang tidak terpuji, ya, korupsi kecil-kecilan, kira-kira begitu. Coba ditelisik oleh pemilik, ini kok hilang terus gitu ya. Kalau mau menuduh dia, kok rasanya nggak mungkin. Kenapa? Karena komunikasinya bagus, ya, melayani customer bagus. Dia juga tidak menunjukkan satu tanda-tanda yang mencurigakan, ya. Kemudian dari segi keuangannya dia juga sebenarnya nggak terlalu melejit, terlalu ekstrim begitu, sehingga kita patut curigai gitu ya. Karena memang korupsinya ini kecil-kecilan, ya, 100, 50, 200, nggak sampai begitu ya. Kalau kita pikirkan gitu, kenapa nggak sekalian yang gede gitu ya, seratusan juta kayak begitu, enggak. Karena ini berlangsung terus-menerus, kecil, tapi lama. Dicek kok hilang terus gitu ya. Dipindahin ke unit lain juga hilang lagi gitu. Nah, si pemilik mulai curiga. Lalu terus kemudian ditelisik lebih dalam lagi. Rupanya ada kroni-kroninya. Dia sudah membentuk kroni gitu ya. Wah, akhirnya dimulai penelitian dari kroni-kroninya. Ditanya satu, muaranya ke dia. Maka kemudian jadilah si orang ini dipaksa untuk berhenti. Tindakannya harus begitu, diamputasi. Kalau enggak repot. Nah saudara, mengerti dong ya. Cocok sekali dengan pepatah Indonesia. Dalamnya laut dapat diukur, hati orang siapa tahu. Itu salah satu contoh praktisnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi pertanyaannya bagaimana dengan Alkitab? Apakah Alkitab juga sejalan seperti itu? Saudara, di dalam Amsal pasalnya yang ke-27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Maka saudara sekalian, di dalam kitab suci, di dalam Alkitab mengatakan bahwa berkaitan dengan hati ini, begitu ya, hati manusia ini memiliki hubungan erat dengan kehidupan. Memiliki hubungan erat dengan apa? Tindakan seseorang. Nah, cukup punya relasi, begitu ya, punya relevansi antara pepatah tadi, begitu ya. Kira-kira seperti itu, diperkuat lagi di dalam Amsal 27 ayat 19 tadi.
Nah saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita kan hati yang peduli dengan sesama. Nah saudara, saya bicara tentang hati, ini perlu hati-hati. Kenapa? Karena saya khawatir ada hati yang patah di sini. Jadi makanya perlu hati-hati begitu ya. Dan kita perlu betul-betul memeriksa dengan baik. Saudara, dalam perjalanan juga kami berbicara tentang ada satu jemaat kami yang kecolongan di dalam kesehatannya. Biasa dong ya, biasa kita itu kalau dalam perjalanan kehidupan kesehatan itu selalu ada medical check up. Minimal setahun sekali lah, kurang lebih begitu kan. Kalau mau kita tingkatin setahun 2 kali. Tujuannya apa saudara? Supaya kita bisa mendeteksi kalau ada organ-organ tubuh kita yang memang membutuhkan penanganan yang lebih serius. Penanganan yang lebih serius dan kita mulai mencoba untuk berjaga-jaga. Ya, atau mungkin kita bisa mengatur ritme kegiatan kita, pola makan kita, pola kehidupan kita. Itu saudara. Kenapa? Karena sudah lewati medical check up. Lewati sebuah pemeriksaan kesehatan. Ada screening kesehatan yang akhirnya inputnya begitu ya, menolong kita untuk kita bisa aware terhadap kondisi organ-organ tubuh kita. Ya, nah saudara sekalian, maka kemudian hati kita pun juga perlu diperiksa, saudara sekalian. Hati kita pun juga perlu diperiksa. Khususnya kita akan membahas di seputar hati yang peduli dengan sesama. Kenapa kita perlu periksa? Seringkali, saudara sekalian, ya, seringkali kita kalau nggak periksa terjebak di dalam langkah-langkah kepedulian kepada sesama yang keliru, yang salah. Saudara, bukankah kita juga seringkali di dalam hidup ini dengar bagaimana praktek-praktek keagamaan? Mereka punya program-programnya adalah program-program kepedulian untuk sesama. Tapi yang pakai, yang nikmatin si tokoh-tokoh agama itu bukan? Ini nggak bicara soal tetangga kita, Kristen pun begitu ya, begitu saudara. Sama halnya, saudara, ini yang terjadi. Belum lagi, saya nggak tahu nih, kita masuk lagi ke gereja. Saudara, seringkali kalau kita nggak periksa hati kita, khususnya dalam konteks peduli dengan sesama, yang parahnya kita itu terjebak di dalam kesalahan komunal. Apa maksudnya? Kita peduli dengan sesama, tapi berangkatnya dari program. Ngerti maksud saya? Karena gereja sudah programkan begini, ya udah dah, gue ikut dah. Kasih dah. Ya, ikut nggak apa-apa. Saudara, tanpa kita sadari, kita terjebak di dalam tanda petik ya, kesalahan komunal, kesalahan organisasi. Kita tidak lagi punya hati yang peduli dengan sesama karena program muncul lalu kemudian kita kasih tanpa melewati sebuah pergumulan. Nah itu saudara yang praktis ya. Lalu kemudian kita juga sering kali gini, kita nih peduli dengan sesama. Saya mau tanya, sesamamu apa? Sesamamu siapa? Seringkali kita itu punya standar sesama sendiri. Bener gak? Bener gak? Seringkali saudara kita punya standar sesama kita itu sendiri-sendiri. Sesama kita itu yang kalau mungkin rasnya sama dengan kita. Sesama kita itu kalau, ya terusin sendiri deh. Nanti jadi patah hati betulan begitu ya. Banyak yang patah hati begitu ya. Yang dekat dengan saya. Yang kalau dalam kehidupan itu suka perhatian sama saya. Yang kalau hamba Tuhannya tuh kalau yang sering kali besukin saya. Yang kalau aktivisnya itu kalau saya didukung sembakonya itu kasih lebih buat saya. Saudara, kita punya banyak standar sesama menurut versi kita. Saudara, ini yang terjadi.
Kalau kita nggak benar-benar periksa baik-baik hati. Oke, yuk kita lihat bagian supaya kita bisa periksa. Oke? Nah, saudara sekalian, apa itu peduli? Kata kamus peduli itu adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Ingat ya. Jadi ketika kita peduli, ingat ini. Menghiraukan, memperhatikan, mengindahkan. Oke? Nah, saudara sekalian, di ayatnya yang ke-41, disinilah sebenarnya kita melihat bagaimana ada seorang yang peduli dengan sesamanya. Saya cepat saja. Ada satu frasa di bawah di ayat 41 menyebutkan begini. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, pertanyaannya siapa yang menyebutkan ini? Yang menyebutkan ini adalah Dismas. Loh, Musa, nggak disebutin loh di situ. Betul. Konon kabarnya dalam Injil Nikodemus, kitab-kitab apokrifa, kitab-kitab yang tidak dimasukkan di dalam kanon perjanjian lama dan baru, disebutkan salah seorang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, penjahat itu namanya Dismas. Siapa? Dismas. Oke ya. Dan salah satunya lagi Gestas. Susah repot-repot namanya. Ya, nama yang satu lagi yang jahat, yang tidak berubah itu Gestas. Oke, nah Dismas ini yang menyebutkan tetapi orang ini, dia menunjuk ke Yesus. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kok tiba-tiba dia ngomong begini? Di dalam Markus yang ke-15 paralelnya ayat 32 kita temuin tuh. Ada dua orang penjahat, dua-duanya mengejek dan mengolok Yesus. Kok tiba-tiba lalu kemudian dia enak-enakan bisa ngomong orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kok bisa dengan mudahnya begitu loh. Dia berbalik sedemikian rupa. Saudara, memang ini satu rangkaian. Ya, jadi ini peristiwa settingnya, backgroundnya nih ketika Yesus mau disalib. Dan mereka berada di Bukit Golgota. Ingat ada dua orang penjahat yang juga sama-sama disalib. Yang saya sebutkan tadi, satu Dismas, satu Gestas, gitu ya. Dua orang ini pada waktu itu sudah berada di Bukit Tengkorak dan mau akan dieksekusi. Tetapi saudara sekalian, pada waktu sebelum dieksekusi ada satu kalimat yang dekat sekali jaraknya dengan eksekusi itu. Ayat 34. Ayat 34 saudara perhatikan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang disebutin Yesus yang jaraknya dekat sebelum eksekusi. Dan ini menggoyahkan hati Dismas. Memang sebelumnya Dismas itu masuk bersama dengan si Gestas ini, mengolok-olok Yesus dengan tentara, dengan ahli Taurat, alim ulama, teknokrat, negarawan yang mengolok-olok Yesus semua. Dia masuk menjadi salah satu bagian yang mengejek Yesus. Tapi sebelum dia disalib, sebelum dieksekusi, dia mendengar Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini menggetarkan hatinya, saudara sekalian. Luar biasa. Dan akhirnya si Dismas, dia menyadari kekeliruannya dan dia berbalik. Maka kemudian di ayatnya yang ke-39 ada salah seorang yang penjahat yang menghujat Yesus, yang kita katakan si Gestas itu, lalu dihardik, dipotong oleh Dismas di ayat yang ke-40. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ini awal daripada ekspresi Dismas setelah dia mendengar bagaimana pernyataan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dismas sedemikian rupa mengalami pergulatan hati yang luar biasa. Dan kita bisa simpulkan pada akhirnya bahwa Dismas
punya hati yang peduli dengan sesama. Siapa sesamanya? Yesus. Sesamanya saat itu adalah Yesus. Selain si Gestas, sesamanya itu adalah Yesus. Gestas itu juga sesamanya. Justru di sini si Dismas menunjukkan kepeduliannya karena dia punya hati untuk peduli dengan sesamanya, peduli dengan Gestas, peduli juga dengan Tuhan Yesus. Di saat yang paling genting sekalipun, di saat yang paling krusial, di saat yang paling tidak mungkin sekalipun, Tuhan pakai kesempatan untuk Dismas menunjukkan kepeduliannya kepada sesama. Satu sisi dia peduli dengan Yesus, sisi lain dia juga menegur Gestas yang salah. Saudara ingat, seringkali kita salah juga. Ketika kita peduli sama sesama, waktu kita kasih barang, itu kita peduli. Betul apa betul? Seringkali kita mengerdilkan arti peduli dengan sesama dengan sebuah pemberian. Kalau kita kasih sembako, itu peduli. Tapi kalau kita lagi negur, itu namanya gak peduli. Hei, GKY, Jemaat Palembang, hati-hati dengan yang hal begini. Ketika kita kasih sesuatu dalam bentuk barang, baru kita akui sebagai kepedulian. Tapi giliran gak kasih, teguran cuma dikasih, itu syirik sama saya tuh dia tuh. Keluar istilah-istilah lain tuh, gak seneng dia sama saya tuh. Kenapa? Saya ditegur sama dia. Saudara seringkali ini problemnya di mana? Kita nggak mau diperiksa hati kita. Nggak mau di medical, spiritual dalam hidup kita. Saudara sekalian, kita lanjut lagi. Yang terjadi apa saudara sekalian? Setelah dia tahu si Gestas itu menghujat, awalnya tuh nggak menghujat, cuman ngolok, ngejek. Tapi terakhir di ayat 39, ngujat saudara sekalian. Wah, langsung terbakar, kira-kira begitu ya. Kesadaran, kepeduliannya saudara. Dia tegur, ayat 40, tidakkah engkau takut juga? Tidakkah engkau takut juga? Tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Waktu itu dia masih pakai engkau. Nah saudara sekalian, ayatnya yang ke-41. Kata pertama apa? Dia ganti dari engkau kepada ki. Sama-sama dong. 1, 2, 3. Kita. Awalnya dia nunjuk nih. Engkau itu ya. Takutlah sedikit. Dalam terjemahan lain itu, kata asli yang digunakan itu bukan cuma takut gitu. Seganlah sedikit. Hormatilah sedikit. Begitu ya. Dalam Efesus 5 ayat 33 itu kata dipakai, menghormati, suami istri menghormati. Hei, hormatilah sedikit, takutlah sedikit. Setidaknya kalau betul dia Allah, takutlah sedikit, seganlah sedikit. Kenapa? Karena dia nggak salah, kamu dan saya atau kamu itu salah. Lalu kemudian ayat 41 dikatakan, bukan cuma kamu, tapi saya pun salah. Saudara, lihat ya, urut-urutannya perhatikan ya. Hati yang peduli. Lalu kemudian akhirnya dia katakan di ayatnya yang ke-41, frasa terakhir. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia menunjuk kepada Yesus. Orang ini tidak bersalah. Saudara, dari kisah ini kita mendapatkan 3 pelajaran penting. Oke? Catat baik-baik. 1. Hati yang peduli dengan sesama. Hati yang peduli dengan sesama adalah hati yang takut akan Tuhan. Hati yang peduli dengan sesama adalah hati yang takut akan Tuhan. Yuk sama-sama ya. Satu ruangan. 1, 2, 3. Hati yang peduli dengan sesama adalah hati yang takut akan Allah. Amin. Saudara, ini penting. Yang pertama, kita lihat di ayatnya yang ke-40. Tidakkah engkau takut juga terhadap Allah? Enggak segankah kamu? Kamu kan sama saya, sama-sama manusia. Walaupun saya dan kamu ini adalah penjahat, penyamun.
Gak takutkah kamu? Kalau yang ngomongnya penjahat sama-sama dia udah tahu tuh. Udah ngerti. Masa sih gak ada gitu loh. Ini minus, saudara. Defisit. Menghujat. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terjadi. Bagaimana mungkin dia mau peduli dengan sesama? Walaupun itu mungkin teguran. Walaupun itu bentuknya kekuatan. Walaupun itu bentuknya dukungan. Walaupun itu bentuknya adalah saling mensupport. Nggak ada, saudara, yang ada menghujat. Nah, kalau ada di antara kita yang saling menghujat, ya, ingetin. Atau ada yang saling, menjatuhkan, begitu ya, diingetin. Ya, diingatkan, begitu. Nah, itu bentuk kepedulian di antara sesama. Ya, memang kita juga ada berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Tapi saudara perhatikan baik-baik dulu. Ya, kalau ini sudah diurus, nanti di luarnya juga oke. Ya, di luarnya oke. Kenapa? Karena takut akan Allah. Pertama itu dulu. Ketika nanti kita mau menunjukkan rasa peduli kita, ya, maka kemudian kita yang sudah didasari dengan takut akan Allah, itu akan terus menolong kita. Waktu kita memberi, kita betul-betul bisa self control. Kita bisa ingat, aku juga orang yang berdosa. Aku dulu itu adalah orang yang memang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Maka ketika aku memberi, itu bukan karena aku, tapi itu karena Tuhan terlebih dahulu telah memberikan bagiku anugerah keselamatan. Maka ketika aku memberi, sebenarnya ini bukan sesuatu untuk menyogok Tuhan, untuk menjadi sebuah kebanggaan bahwa aku bisa lebih daripada orang lain. Tapi sebenarnya aku sedang mengekspresikan kasih dan cintaku. Karena takut akan Allah. Yang ekstrimnya lagi ya kita nggak menyelewengkan gitu ya. Kita nggak pakai ini menjadi alat. Alat untuk apa? Untuk pansos. Masukin TikTok. Wah, nggak boleh ya Musa. Ntar tanya Pak Musa Surya ya. Gak boleh ya Musa, gak boleh lah, namanya buat dokumentasi masa gak boleh sih. Tapi kembali lagi, oke? Hati, kita kan bicara hati, deal ya. Jadi bukan titik beratnya bukan karena fotonya itu gitu ya. Ses tunggu dulu, sebentar rapiin dulu dong, make up gitu. Sia, mengapa masuk TikTok katanya? Itu perlunya kita periksa. Yang kedua, cepat saudara. Hati yang peduli dengan sesama adalah hati yang peduli dengan Dia. Dengan Kristus dan kebenarannya. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara ingat Matius 25 ketika Tuhan memisahkan antara kambing sama domba? Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Terus kemudian Yesus pakai apa? Ilustrasi. Waktu aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Waktu aku orang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Nah sekarang si Dismas, waktu aku dihina, diejek, diolok, di mana kamu? Hari itu Dismas menunjukkan kepeduliannya. Waktu Yesus diolok oleh semua orang yang melihat dia. Waktu Yesus diejek oleh semua orang kalangan pada waktu itu yang menyeret Yesus untuk disalib. Dismas berdiri berkata, orang ini tidak kedapatan bersalah. Dia peduli. Gak ada saudara. Gak ada orang. Tapi dia menunjukkan kepeduliannya. Dan Yesus melegitimasi apa yang dilakukan oleh Dismas. Ya,
kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, enggak tunggu besok. Hari ini juga, saat ini juga, waktu ini juga, sesungguhnya engkau ada bersama-sama. Bukan di luar, bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin. Saudara, ini Yesus melegitimasi apa yang dilakukan oleh Dismas. Bahwa Dismas melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Hatinya Dismas, hati yang peduli, hati yang mengindahkan Kristus dan kebenarannya. Hati yang memperhatikan Kristus dan kebenarannya. Hati yang menghiraukan Kristus dan kebenarannya. Kalau ada orang yang katanya peduli sesama, tapi dia tidak mengindahkan Kristus, omong-omong kosong. Sama, peduli dengan sesama tapi nggak takut Allah, omong kosong. Itu cuma gimmick. Itu memenuhi program. Nggak ada empatinya. Hatinya nggak masuk di dalamnya. Hatinya nggak menyatu bersama dengan Kristus. Mungkin sekali dilakukan pun juga dengan tidak kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir. Hati yang peduli dengan sesama adalah hati yang mendapat tempat yang istimewa dari Kristus. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di mana? Firdaus, bro, sis. Bukan di kafe, bukan di restoran mewah, di Firdaus. Apa gak istimewa, saudara? Seringkali Alkitab menceritakan Firdaus itu adalah tempat yang berbahagia, tempat yang membahagiakan. Mungkin simpelnya surga lah, kira-kira begitu. Yang kebanyakan orang lagi koar-koar untuk bisa masuk surga, kira-kira begitu ya. Jual agama, siapa yang mau ke surga aku dapat tiket, gitu ya. So si Dismas itu mendapat tempat di hati Kristus yang istimewa. Kenapa? Karena hati yang peduli itu adalah hati yang mengindahkan, yang memperhatikan, yang menghiraukan Kristus dan kebenarannya. Amin. Saudara sekalian, mari kita rubah pola kita dalam kehidupan melayani sesama kita. Ya. Jadi kita mulai ada sebuah perubahan yang signifikan di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa, saya berharap kita yang dianugerahi Tuhan, berkat-berkat melimpah. Gumulkan baik-baik. Pertama lihat, hati yang peduli dengan sesama adalah hati yang peduli dengan Kristus dan kebenarannya. Kalau hati kita bilang peduli, tapi nggak peduli sama Kristus, ingat, bohong. Oke? Tahu ya? Jadi ketika kita juga memberi, tapi hati kita nggak terarah sama Kristus, ya ngomong sendiri, wah kalau begitu aku benahi lagi, periksa lagi, benahi lagi, supaya kita bisa betul-betul memberi, bukan cuma dengan harta kita, dengan barang yang bisa kita beri, tapi hidup kita pun. Bukankah itu yang Paulus tuliskan? Persembahkanlah hidupmu, Roma 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah hidupmu. Kalau hidupmu kamu persembahkan, isi dompetmu kamu persembahkan juga enggak? Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan dan memang pimpinan Tuhan lewat sebuah pergumulan yang benar, isi dompet pun dikasih. Amin. Untuk mendukung satu program yang jelas. Mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menuntun kami, Engkau mengingatkan kami. Roh Kudus Tuhan, tegur kami, templak kami Tuhan. Kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak lurus, kalau ada yang tidak benar, ingatkan kami Tuhan, supaya kami sebagai jemaat terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.